Di video kali ini gue mau ngasih sedikit referensi buat kalian yang mau ngerakit PC dengan budget yang minim, yaitu rakit PC gaming dan juga bisa editing. Langsung aja ke part-partnya. Untuk prosesor di sini gue menggunakan mengasih referensi AMD Ryzen 3 3200G. Kenapa gue milih prosesor ini? Karena ya, prosesor ini sudah dilengkapi dengan VGA integrasi, yaitu Radeon Vega 8. Dan kalau misalnya kalian lihat spesifikasinya, prosesor ini menggunakan core berjumlah 4 dan juga threadnya juga 4. Untuk dia kecepatan awalnya atau base clocknya dia sekitar 3,6 GHz. Untuk maksimal boost clocknya itu sampai 4,0 GHz dan itu udah perfect banget lah. Maksudnya untuk budget minim itu udah perfect lah menurut gua. Oke, dan lanjut lagi ke soketnya udah pastinya AM4 karena Ryzen ya, dan juga wattnya di sini maksudnya dayanya sekitar 65 watt. Oke. Untuk support memori atau RAM, dia mensupport RAM sampai kecepatan 2933 MHz. Kalau nggak salah RAM yang sudah di overclock ya, kalau nggak salah. Dan juga mensupport RAM support RAM DDR4 yang pasti. Maksimal channelnya yaitu dual channel. Dan juga untuk spesifikasi dari Radeon Vega 8 tadi, kecepatan grafiknya sekitar 1250 MHz. Yang sudah pasti menggunakan Radeon Vega 8 grafik. Dan juga core dari grafiknya sendiri itu berjumlah 8. Untuk harga di sini gue mendapatkan harga sekitar 1,3 juta di situs Bukalapak. Ya, ini online ya. Gue referensinya online karena sekarang lagi zamannya PSBB, nggak boleh banyak-banyak keluar, makanya di sini gue menyarankan untuk belanja online gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian untuk mau belanja secara langsung, kalian bisa menaikkan harga sedikit. Misalnya di online kan 1,3 juta, kalian bisa menaikkan harga sekitar 200 sampai 300, misalnya 1,5, 1,6 kayak gitulah ya. Prosesor kita pakai Ryzen 3 3200G dengan harga tadi 1.320.000. Dan lanjut ke motherboard. Di sini gue menyarankan kalian menggunakan motherboard dengan chipset A320. Terserah mau brandnya apapun, terserah mau mereknya apapun, ya sama aja brand dan merek. Pokoknya intinya kalian harus memilih yang chipsetnya A320. Kenapa pakai A320? Karena kalau misalkan kalian menggunakan chipset yang di atasnya, iya sih memang spesifikasinya lebih bagus untuk motherboard itu sendiri. Tapi harga yang kalian harus rogoh itu bisa lebih dalam lagi, bisa lebih mahal lagi. Ini A320 saja ini sudah menyentuh harga 714.000. Gimana untuk yang chipset yang di atas A320 ini? Di sini gue menggunakan MSI A320 Pro E A320M ya. Yang udah pasti ini pasti MATX yang nggak terlalu besar. Dan juga dengan harga 714.000 itu menurut gue udah lumayan lah, karena gue belum menemukan harga yang di bawah ini dengan chipset A320. Cuman kalau misalkan kalian punya referensi motherboard lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan juga untuk yang prosesor tadi, kalau prosesor yang Ryzen 3 3200 itu kurang maksudnya kurang serap di hati kalian bisa tulis di kolom komentar sebenarnya prosesor apa yang lebih cocok untuk rakitan minim budget ini, kayak gitu. Oke, langsung aja kita masukin ke list MSI A320M dengan harga tadi 714.000 ya. Oke, 714.000. Kita lanjut ke RAM. Oke, di sini RAM itu gua kasih kalian kebebasan, entah mau brand apapun, mau merek, terserah. Tapi intinya kalian harus menggunakan RAM yang di atas 4 GB. Karena kenapa? Karena ini prosesor Ryzen 3 tadi 3200G itu menggunakan VGA terintegrasi, bukan dedicated pastinya. VGA integrasi itu maksudnya VGA dan VGA itu udah tertanam di dalam prosesor itu.
kayak gitu loh. Dan juga VGA ini itu memakan RAM gitu loh. Jadi dia nggak punya VRAM tersendiri, nggak punya VRAM dedicated. Jadi VRAM-nya tuh ngambil dari RAM. Misalnya kalian pengen Radeon Vega 8 itu mempunyai VRAM 2 GB. Itu bisa kalian atur dengan cara mengambil RAM atau VRAM dari RAM. Ya, menurut gua kalian paham lah ya. Jadi ibarat kata kalian punya RAM 8 GB. Kalian punya RAM 8 GB. Kalian misalnya pengen Vega 8 itu jadi 2 GB. Jadi kalian harus 8 kurang 2 gitu. Jadi sisa 6 GB. Jadi RAM kalian sisa 6 GB dan 2 GB-nya kemana? 2 GB-nya masuk ke VRAM Radeon Vega 8. Kayak gitu. Semoga kalian paham lah ya. Di sini gue menyarankan kalian menggunakan RAM sebesar 8 GB. Terserah mereknya apa, intinya 8 GB itu paling minimum. Syukur-syukur kalian bisa menggunakan RAM yang lebih tinggi lagi, kayak misalnya 16 GB. Kayak gitu. Di sini gue dapat RAM Kingston DDR4 8 GB dengan harga 430.000. Itu di Tokopedia. Gitu. RAM 8 GB. Kita masukin 8 GB aja ya, karena di sini kok VGA. Sorry. Gue masukin di VGA. Karena kita nggak butuh VGA, karena kita sudah memakai VGA integrasi dari Ryzen 3. Kayak gitu. RAM kita masukin 8 GB aja ya. Terserah brandnya apa, yang penting intinya minimum 8 GB. Dengan harga 430. Oh ya, kalau misalkan RAM 8 GB yang Kingston ini tadi second, kalian harus berhati-hati lagi. Mungkin agak curiga juga ya gue kalau harga 8 GB DDR4 dengan harga 430 itu kemungkinan bisa aja second. Jadi kalian harus hati-hati. Kalian harus memilah gitu yang mana yang second dan mana yang tidak second kayak gitu. Kalau misalkan pun kalian terpaksa untuk membeli second, kalian tanya dulu ke penjual tersebut kenapa alasannya dijual, apakah pernah ada kerusakan atau kenapa. Pokoknya intinya kalian harus lebih kritis sebagai pembeli di situs online kayak gitu. Oke, kita lanjut ke HDD. Untuk HDD di sini gua menyarankan kalian untuk memakai HDD 1 tera. Karena kenapa? Karena menurut gua 1 tera itu sekarang sudah murah ya. Setahu gua 1 tera itu sekitar 500 ribuan harusnya ya. Tapi di sini kok gue mendapatkan dengan harga 386.000 gitu. Entah ini second atau enggak, cuman di kolom deskripsi dia nggak dijelasin ini second atau tidak. Kayak gitu. Nah, ini juga curiga nih gue. Ini juga curiga. Bisa aja nih second. Nah, kalau HDD ini agak riskan, bro. Kalau misalnya lu beli second. Karena kenapa? Bisa aja HDD-nya itu udah bad sector. Dan pas kalian colokin ke komputer kalian, dan itu nggak bisa kebaca. Dan stuck gitu aja. Kayak gitu. Nggak bisa nyala dan nggak bisa diapa-apain. Udah bad sector. Kayak gitu. Jadi, menurut gua kalian harus lebih kritis lagi untuk memilih HDD gitu. Kalau misalnya mau beli barang-barang online, gue saranin kalian di marketplace lah, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu, karena ada rekbernya juga kayak gitu. Di sini HDD kita masukin aja harganya, ini 1 tera ya. 1 tera, terserah brandnya apa, 500.000. 500.000. Oke. Untuk SSD kita skip ya, karena kita nggak pakai SSD. Tapi pun kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian boleh menambah SSD berapapun kapasitasnya, misalnya 120 GB, 240 GB, dan brandnya pun terserah kalian kayak gitu. Dan SSD pun itu lebih menguntungkan pastinya ya untuk komputer yang ini kan budgetnya minim, dan kalian tambahin SSD itu udah kayak komputer yang udah mid end gitu lah ya, kayak gitu. Dan juga gue saranin untuk power supply di sini, gue udah mengecek di power supply kalkulator. Dia load wattage-nya itu maksudnya bebannya untuk satu komputer itu dirakit itu sekitar 189 watt, hampir menyentuh 200 watt. Dan dia mengasih rekomendasi power supply itu sekitar 239 watt. Kayak gitu. Tapi di sini gue saranin buat kalian kalau bisa mencari power supply itu yang di atas 350 watt. Kalau itu nggak pure. Misalnya nggak pure nih, power supply-nya nggak 80 plus, maksudnya pure itu 80 plus, kalian harus mencari power supply yang sekitar 500 wattan, gitu, 500 watt. Itu kalau nggak pure. Tapi kalau misalkan kalian membeli yang pure 80 plus, itu kalian bisa menggunakan watt
sekitar 450-an. Itu udah lumayan sih. Kalau misalkan itu pure ya, kayak gitu. Misalnya kayak gini. Untuk power supply 550 watt nih udah 155.000. Tapi I don't know itu bagus atau enggak, gue juga masih kurang paham. Pokoknya kalian harus jeli-jeli lagi ya, gue ngomongin kalian berulang-ulang kali bahwa kalau susah banget ngomong. Kalau belanja online tuh harus berhati-hati, harus jeli ngelihat. Kalian harus lihat rating, kalian harus lihat ulasan, kalian harus lihat testimoni kayak gitu. Ini lihat kalau misalnya kita lihat untuk power supply 80 plus ini pasti mahal ya. Kayak ini Infinity power supply 500 watt 80 plus bronze, sertifikat bronze itu udah lumayan, sekitar 500.000 kayak gitu. Ini juga ada power supply Zalman 700 watt, anjir 450.000. Ada juga nih power supply 500 sampai 600 watt pure 80 plus kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian menemukan judul-judul seperti ini yang mencurigakan, kalian harus hati-hati ya. Kayak gitu. Walaupun ratingnya tinggi. Ya, kalau misalnya mau beli barang tuh yang pasti-pasti aja, brand yang sudah jelas, garansinya yang mudah diklaim, kayak gitulah ya. Oke, untuk power supply mungkin kita misalnya di atas 350 watt kayak gitu ya. Berarti kita dengan harga sekitar 200.000. Nah, sampai di sini dulu rakitan PC termurah yang versi gue. Ini referensi gue. Kalau misalkan kalian punya referensi lain, kalian bisa tulis itu di kolom komentar. Kalau kalian punya budget lebih, silahkan untuk beli VGA dan juga SSD ataupun RAM yang lebih besar tentunya, kayak gitu. Dengan budget sekitar 3.100.000 ini, kalian bisa udah memainkan game, kalian bisa juga editing, kalian juga bisa desain grafis sepuas kalian, kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian mau lihat benchmark dari Ryzen 3 3200G, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah. Thank you buat kalian yang udah menonton video ini, subscribe channel ini untuk maju ke depannya, dan juga like video ini kalau kalian suka, dislike kalau dislike aja kalau nggak suka, oke? Dan juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan dan juga diskusi-diskusi, dan see you in the next video. Bye.